Salam yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dimana pada hari ini kita melaksanakan ibadah. Mari kita mulai ibadah kita. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
Satukan kami ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus, jamahlah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi layak disembah, layak disembah. Pak Sari berdoa untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memulai kami tempat ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, berkatilah ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap semangat meskipun situasi kita melalui streaming, ya kan? Kita tetap antusias memuji nama Tuhan. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ku akan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai
Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah. Semua ini karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya dari rumah. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kita percaya bahwa rahmat Tuhan akan terus ada, berlaku, dialami oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap bahwa semua jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, ya, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu sangat baik. Mari pagi hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, saudaraku, firman Allah berkata bahwa ya, selalu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau kita belajar tentang kitab Ratapan, kitab ini ditulis oleh Yeremia. Saudaraku, ya, ini berbicara tentang kehidupan bangsa Israel dalam pembuangan. Ya, kalau kita melihat di sana, Tuhan ingin mengajar bangsa Israel untuk berharap kepada Tuhan. Ya, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di masa-masa seperti sekarang yang kita alami, Tuhan merindukan kita berharap kepadanya seperti bangsa Israel. Ya, Tuhan izinkan mereka diperangi oleh Babel. Tuhan izinkan mereka dibuang di Babel, ditawan di Babel. Supaya apa saudara? Supaya bangsa ini kembali menaruh harap kepada Tuhan. Supaya bangsa ini kembali berharap kepada Tuhan. Yang tadinya mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ya, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-5, mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan.
Mereka mengandalkan manusia, sehingga Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya Tuhan buang mereka. Tuhan izinkan mereka menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidupnya. Tuhan izinkan mereka dianiaya, Tuhan izinkan mereka dipermalukan, Tuhan izinkan mereka dihajar oleh bangsa Babel. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah. Yeremia pun berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal yang ke-29, kalau kita baca bersama di ayat yang ke-11, 12 dan seterusnya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Makanya ratapan tadi berkata, jiwaku berharap kepada Tuhan. Tuhan mau supaya jiwa kita berharap kepada Tuhan. Tuhan mau supaya jiwa kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau di hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya di dalam kitab Ratapan ini, kalau kita baca di ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kenapa kita diajar untuk berharap kepada Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi? Supaya kita andalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Hari ini banyak orang yang takut, ya, cemas, mau keluar rumah takut, ya, mau kemana-mana takut karena keadaan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari di saat-saat yang sulit seperti ini, di saat-saat yang sukar seperti ini, di saat-saat yang menakutkan seperti ini, kita berharap kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Ya, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Dan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Jelas saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-22 di sana, ya, pasal yang ketiga kitab Ratapan tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara lihat, ya, jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, di hari-hari ini, di hari-hari ke depannya, kita harus percaya dan kita harus tahu bahwa kasih setia Tuhan itu berlaku atas hidup saya dan saudara. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu Alkitab mengajarkan kita, Alkitab memberikan ajakan kepada saya dan saudara supaya kita berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan tidak rugi, saudara. Ya, tidak rugi. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak rugi. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-33 sebentar. Kita buka Alkitab kita, kita lihat Mazmur pasal yang ke-33. Ayat 18 Alkitab berkata begini, sesungguhnya mata Tuhan
tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada kita. Untuk apa mata Tuhan tertuju kepada kita? Ayat 18 berkata bahwa ya, Tuhan akan melimpahkan kasih setianya kepada saya dan saudara. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Tuhan, untuk Tuhan limpahkan kasih setianya. Oh, luar biasa saudara. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak rugi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak rugi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, coba saudara perhatikan pasal 33 Mazmur itu, ayat yang ke-16, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ya, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak memberi keluputan. Saudara perhatikan, seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Sehebat apapun seorang raja, sebesar apapun kuasa seorang raja, tidak memperoleh keselamatan, kata Alkitab. Ya, tidak luput. Ya, bahkan ya, pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sebesar apapun kekuatan seorang pahlawan, dia tidak akan terluput dari hal-hal yang mengerikan hari-hari ini. Ya, dari hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan diibaratkan seperti kuda. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara, digambarkan kepada saya dan saudara. Bahkan kalau saudara baca dalam Amsal pasal 11, coba kita buka kitab Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28. Amsal 11 ada hubungannya dengan Mazmur 33 tadi ya, ayat 26, 27 dan seterusnya tadi. Coba saudara perhatikan di sana ya. Saya baca untuk saudara ayat yang ke-28, Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara lihat, siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh. Bahkan di ayat yang keempat, Amsal pasal 11 ayat yang keempat berkata begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara perhatikan, Amsal pasal 11 ayat yang keempat berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ayat yang ke-28 berkata tadi, siapa yang mempercayakan diri kepada hartanya, kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi siapa yang berharap kepada Tuhan, maka pemazmur berkata Tuhan akan melimpahkan kasih setianya kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Seperti apa kasih setia Tuhan? Kitab Ratapan berkata tak habis-habis itu kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis
bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Seperti apa kasih setia Tuhan? Selalu baru. Luar biasa. Coba kita kembali ke ratapan tadi. Saudara perhatikan di sana. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka firman Allah berkata di ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya saya katakan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, kalau saudara baca di sana firman Allah berkata, diberkatilah. Ayat 7 dan 8, ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ratapan ini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi orang yang berharap. Oh, luar biasa saudara. Iya, ratapan ini juga ditulis oleh Yeremia. Yeremia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kamu mengandalkan Tuhan, kalau kamu berharap kepada Tuhan, kamu harus tahu bangsa Israel bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kita mulai berharap kepada kekuatan kita, kita mulai berharap kepada kekayaan kita, kita mulai berharap kepada harta kita, maka itu tidak dapat menolong saya dan saudara. Di masa kesukaran, Amsal tadi katakan ayat 4 tadi, pasal 11 ayat 4. Di masa kesukaran, harta tidak berguna. Kekayaan tidak dapat menolong saya dan saudara. Tetapi bagaimana supaya di masa kesukaran kita diluputkan oleh Tuhan? Bagaimana di masa kesukaran kita menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi? Mau tidak mau, saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini hanya berharap kepada Tuhan, saudara. Manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa mengecewakan, situasi yang terjadi hari-hari ini bisa mengecewakan kita. Dalam 1 minggu ini saja teman saya muda-muda saudara meninggal. Bapak Pendeta Yehuda Purwanto sudah meninggal. Pak Sriamin mungkin kenal Pak Yehuda Suwaru, sudah meninggal. Meninggal. Saya punya teman lagi gembala, masih di bawah saya usianya, Tulung Agung, meninggal. Hari Minggu kemarin masih khotbah, hari Seninnya, Selasanya meninggal. Baru khotbah. Tanggal berapa itu? Kalau tanggal 4 apa tanggal 5 ya, Julinya. Ya, tanggal 4. Ya, saya mungkin tidak kelihatan ya. Tanggal 4. Baru khotbah tanggal 4. Hari Selasanya meninggal. Tadi malam lagi saya dapat berita satu angkatan kami, dulu dia BG Boys. Ya, meninggal. Sekarang lagi rame di grup menyampaikan berlangsung kawah. Meninggal, masih muda, masih di bawah saya semua. Keadaan tidak menyenangkan, saudara. Situasi tidak menyenangkan. Kondisi hari-hari ini mencemaskan banyak orang, membuat banyak orang mengalami ketakutan, tidak tenang dalam hidupnya. Tetapi kalau saya dan saudara berharap kepada Tuhan, maka kita harus tahu pengharapan kita tidak mengecewakan. Itu kata kitab Ibrani, tidak mengecewakan. Pengharapan kita seperti sauh yang kuat. Sauh itu dapat menarik kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk melimpahkan rahmat-Nya. Oh, luar biasa. Melimpahkan rahmat
rahmatnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang ada pada pagi hari ini, saya menghimbau kepada saudara semua, mari di hari-hari yang sulit ini kita berharap kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Keadaan boleh menakutkan kita, situasi boleh membingungkan kita. Kondisi yang terjadi hari-hari ini, kalau saudara lihat di media cetak, media elektronika, itu membuat banyak orang resah. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka hal itu akan membuat kita tenang. Makanya Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak di tempat yang lain, hanya dekat Allah. Kalau kita berbicara hanya dekat Allah, itu sama juga dengan kita berharap, mengandalkan Tuhan. Ya, artinya sebetulnya sama, saudara. Cuman dia agak mutar sedikit, tapi kembali kepada pertolongan Tuhan. Intinya semua itu kembali kepada kebaikan Tuhan, kembali kepada pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kitab Mazmur jelas berkata, hanya dekat Allah saja. Bahkan di pasal yang ke-23 dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Banyak orang yang susah hari ini, banyak orang yang berduka hari ini, tapi saat kita berharap kepada Tuhan, maka gadanya dan tongkatnya itu yang akan menghibur kita. Makanya Daud berkata, walaupun aku ada di dalam lembah kekelaman, hari-hari ini dunia ada di dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Itu kata pemazmur. Kenapa? Sebab aku dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan seperti yang pemazmur Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, tapi kita tahu kita dekat dengan Allah, kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Yesus, kita andalkan Roh Kudus, maka jiwa kita menjadi tenang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, tetapi yang paling utama dalam hidup kita, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hanya itu yang dapat menolong saya dan saudara. Harta, pahlawan, raja tidak dapat menolong kita. Kita sudah baca tadi bersama-sama dalam kitab Mazmur, dalam kitab Amsal. Harta, pahlawan, raja itu yang berkuasa, yang punya kuasa hari-hari ini di dunia ini. Raja punya kuasa, harta punya kuasa, kekayaan punya kuasa. Tapi di masa kesukaran, kekayaan tidak menolong kita, harta tidak menolong kita. Pahlawan sebagai orang yang kuat, kekuatan kita tidak menolong kita. Raja sebagai penguasa tidak dapat menolong kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itulah pengharapan yang teguh, kata firman Allah, seperti Saul. Ya saudara, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Mari main musik. Ya, saya ingin kita angkat kembali pujian yang tadi, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Karena kita berharap kepada Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus ada menyertai, menolong, menghibur kita, sebab kita berharap kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Dari awal naikkan pujian ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Haleluya. Usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, amin. Usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, amin. Berkat-Nya melimpah, haleluya. El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah saat-saat ini, mari berharap kepada Tuhan, mari andalkan Tuhan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab saat kita berharap kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita menjadi tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Tak usah ku takut. Sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, kita tidak takut, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, sebab kita berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Yesus, amin. Oh, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, amin. Besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, amin. Terima kasih Bapa. Engkau melihat umat-umat-Mu yang ada di rumah hari-hari ini. Engkau menilik keadaan mereka satu persatu. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dia besar, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari baru ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Kami sudah memuji-muji-Mu. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kembali menasehati, mengingat kepada kami semua, supaya setiap kami di hari-hari ini kami mau berharap kepada Tuhan. Di hari-hari ini kami mau andalkan Tuhan. Di hari-hari ini kami mau dekat dengan Tuhan, sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati saya dan saudara, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan jikalau kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak hanya mendengarnya, tetapi kami mau melakukannya. Kami mau mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Memberkati seluruh umat Tuhan yang ada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, yang sedang melayani Tuhan saat ini. Berkati kami semua, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami kepada-Mu. Kami terus berdoa buat tanah air kami Indonesia. Berkati tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya ada hamba-hamba-Mu. Di dalamnya ada umat-umat-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan.
berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden kami sampai yang terendah RT RW, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI Polri. Berkati Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Singosari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Haleluya. Oh haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.